Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflah Fauziah, Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan bab 6, yaitu deret berkala dan peramalan dari mata kuliah statistik. Baiklah, bab 6, deret berkala dan peramalan. Kita masuk ke deret berkala dan peramalan yang analisis tren, yaitu linear, kuadratis, dan eksponensial. Pendahuluan. Deret berkala dan peramalan yaitu data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Yang ketiga, peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Kita lanjut ke komponen data berkala, yaitu ada tren, variasi musim, variasi siklus, serta variasi yang tidak tetap atau irregular. Kita masuk dulu ke tren, yaitu suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Ini ada dua contoh atau dua gambar dari tren, yaitu ada tren positif dan juga ada tren negatif. Dapat dilihat, ini kalau tren positif dia mengarah ke sudut kanan, serta tren negatif dia mengarah ke sudut kiri. Kita lanjut ke metode analisis tren. Yang pertama yaitu metode semi rata-rata. Membagi data menjadi dua bagian, menghitung rata-rata kelompok 1 yaitu K1, dan kelompok 2 yaitu K2. Yang ketiga, menghitung perubahan tren dengan rumus, yaitu B sama dengan K1 kurang K2 kurang K1 per tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Selanjutnya yaitu merumuskan persamaan tren Y sama dengan A tambah BX. Kita lanjut ke contoh metode semi rata-rata, yaitu ada tabel di mana ada tahun, ada pelanggan, ada rata-rata, nilai X untuk tahun dasar 2015, nilai X untuk tahun dasar 2018. Di sini sudah ada contoh dari tabel serta isi tabelnya. Dapat kita lihat K1-nya berada di tahun 2004, yaitu dengan pelanggan 25,86 dan rata-rata 32,15, serta nilai X untuk tahun 2005 yaitu -1, sedangkan nilai X untuk tahun dasar 2008 yaitu -4. Dan juga dapat kita lihat yaitu K2 berada di tahun 2018 yaitu dengan pelanggan 86,60 dengan rata-rata 93,80 dengan nilai X untuk tahun dasar 2005 yaitu 3 serta nilai X untuk tahun dasar 2008 yaitu 0. Di sini dapat kita lihat Y tahun 2005 sama dengan 32,15 ditambah 20,55X. Y tahun 2008 sama dengan 93,80 ditambah 20,55X. Serta B sama dengan 93,80 dikurang 32,15 per 2008 kurang 2005, maka dapatlah B sama dengan 20,55. Kita lanjut ke metode analisis tren, yaitu yang kedua metode kuadrat terkecil. Selanjutnya yaitu metode analisis tren.
Yang kedua yaitu metode kuadrat terkecil. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Di sini sudah ada contoh dari metode kuadrat terkecil, tren pelanggan PT Telkom. Ini dapat kita lihat dia naik ke sudut kanan atas dengan Y sama dengan A tambah BX. A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma YX per X kuadrat. Contoh metode kuadrat terkecil, di sini sudah ada kolom tahun, pelanggan sama dengan Y, kode X sama dengan tahun, Y kali X serta X kuadrat. Di sini sudah ada tahun dari 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 sampai dengan 2011. Serta juga sudah ada jumlah atau data-data pelanggan dari setiap tahun dengan sigma Y-nya sama dengan 633,62. Serta sudah ada kode X setiap tahunnya, serta ada Y kali X sama dengan delta TY kali X sama dengan 907,59, serta ada delta TX kuadrat sama dengan 60. Maka nilai A sama dengan sigma Y per N sama dengan 633,62 per 9, maka dapatlah 70,40. Serta nilai B sama dengan sigma YX per sigma X kuadrat, maka 907,59 per 60, maka dapatlah 15,12645 dibulatkan menjadi 15,13. Jadi persamaan tren sama dengan Y sama dengan 70,4 ditambah 15,13X. Kita lanjut ke metode analisis tren, yaitu yang ketiga metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Ini sudah ada contoh atau tren tingkat pengangguran. Ini sudah ada datanya. Maka Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Maka koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. Yaitu ada A sama dengan sigma Y kali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat per N, sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dikuadratkan. Maka B, sedangkan B yaitu sama dengan sigma XY per X per sigma X kuadrat, dan C sama dengan N kali sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat dikali lagi dengan sigma X per N dikali sigma X pangkat 4 dikurang dengan sigma X kuadrat dikuadratkan. Contoh metode kuadratis, di sini juga sudah ada tabel tahun, tabel X, tabel Y, tabel X, dan tabel X kali Y, tabel X kuadrat Y, serta tabel X pangkat 4. Ini sudah ada dari tahun 2003 ke 2011 dengan jumlah Y sama dengan 633,62, dengan juga jumlah X kali Y sama dengan 907,59, jumlah X kuadrat yaitu 60, dan jumlah X kuadrat Y 4.378,48, serta jumlah X pangkat 4 yaitu 708. Di sini sudah ada penjelasannya, dapat dilihat, yaitu sebagai di sini dapat besar, maka A sama dengan
sigma XY kali sigma X pangkat 4 dikurang dengan sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat per N dikali X kuadrat 4 dikurang X dikurang sigma X kuadrat dikuadratkan, maka kita masukkan dengan contoh metode kuadratis, yaitu 633,62 dikali 708 dikurang dengan 4.378,48 dikali 60 per 9 dikali 708 dikurang 60 pangkat 2, maka dapatlah 185,892,73 per 2.772, maka dapatlah 67,0. Maka itu adalah yang A. Serta yang B yaitu sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 907,59 per 60, maka dapatlah 15,13. Serta dengan yang C yaitu rumusnya N dikali sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dikuadratkan, maka dapatlah 9 dikali 4.378,48 dikurang 60 kali 3,62 per 9 dikali 708 dikurang 60 pangkat 2, maka 1.389,23 per 2.772, maka dapatlah hasilnya 0,501. Kita lanjut ke metode analisis tren yang keempat, yaitu tren eksponensial, yaitu persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu, yaitu X, dinyatakan sebagai pangkat untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A 1 tambah B pangkat X ln Y sama dengan ln A tambah X ln 1 tambah B, sehingga A sama dengan anti ln, yaitu sigma ln Y per N, B anti ln sigma X kali ln Y kurang 1 per sigma X kuadrat. Di sini sudah ada juga contohnya. Kita lanjut ke contoh tren eksponensial, yaitu ini juga sudah ada data dengan data yang sama dari data-data sebelumnya, cuman membedakan ada ln Y serta ada XLNY dengan jumlahnya 36,52 dan jumlah XLNY 15,29. Maka nilai A dan B didapat dengan A yaitu anti ln sigma ln Y per N, yaitu dengan anti ln 36,59 per 9, maka dapatlah anti ln-nya 4,6 sama dengan 57,9. Dan B anti ln E sigma X ln Y per sigma X kuadrat sama dengan dikurang 1, maka dapatlah hasilnya 0,29, sehingga persamaan eksponensial Y sama dengan 57,9 yaitu 1 tambah 0,29 pangkat X. Kita lanjut ke analisis variasi musim, yaitu metode rata-rata bergerak. Yaitu variasi musim, yaitu variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Di sini juga ada contoh variasi musim pondok pertanian, variasi inflasi bulanan, variasi harga saham harian, serta yaitu variasi musim dengan metode rata-rata sederhana, yaitu indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal atau rata-rata
total dikali dengan 100, ini juga sudah ada tabel. Dengan indeks musim 1 itu rata-rata triwulan 1 kali 100 per rata-rata total sama dengan 30,28 kali 100 per 21,97, maka dapatlah 137,83. Indeks musim kedua itu rata-rata triwulan 2 kali 100 per rata-rata total, maka 22,939 kali 100 per 21,97, maka dapat hasilnya 101,92. Indeks musim 3 yaitu rata-rata triwulan 3 kali 100 per rata-rata total, maka 13,23 kali 100 per 21,97, maka dapatlah 60,24. Kita lanjut ke metode rata-rata dengan tren, yaitu metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai data tren. Yang kedua, oleh sebab itu nilai tren Y harus diketahui dengan sama Y sama dengan A tambah BX. Di sini juga sudah ada data dari metode rata-rata dengan tren, dengan bulan Y, indeks musim perhitungan. Kita lanjut ke analisis siklis, itu siklus serta spektral. Variasi siklus yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I, maka TCI sama dengan Y per S, CI sama dengan TCI per T, di mana CI adalah indeks siklus. Contoh indeks siklus ini juga sudah ada tabel yang akan menjelaskan indeks siklus. Gerak tak beraturan yaitu siklus Y sama dengan T kali S kali C kali I sama dengan TCI sama dengan Y per S, CI sama dengan TCI per T, I sama dengan CI per C. Di sini juga sudah ada data dengan inflasi dan BI rata. Gerak tak beraturan, di sini juga sudah ada contohnya dengan tabel. Kita lanjut ke pengolahan analisis deret berkala dengan Microsoft Excel. Penggunaan Microsoft Excel yaitu memasukkan data Y dan data X pada sheet Microsoft Excel. Misalnya data Y di kolom A dan data X pada kolom B dari baris 1 sampai 5. Yang kedua, klik icon tools, pilih data analisis dan pilih simple linear regression. Yang ketiga, pada kotak data tertulis Y variable cell range, masukkan data Y dengan memblok kolom A atau A1 A5 pada X variable cell range. Masukkan data X dengan memblok kolom B atau B1 banding B5. Yang keempat yaitu Anda klik OK, maka hasilnya akan keluar Y sama dengan A tambah BX banding A dinyatakan sebagai intercept dan B sebagai X variabel pada kolom koefisien. Di sini juga sudah ada contohnya. Contoh dari kita akan memasukkannya ke Microsoft Excel. Serta ini juga langkah kedua. Langkah selanjutnya yang kita akan masukkan ke Microsoft Excel. Jadi ini langkah terakhir dari kita memasukkannya ke Microsoft Excel. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai bab 6. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.